Shalom. Mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini yang diambil dari Yosua 24 ayat yang ke-23. Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Demikianlah hukum Taurat Tuhan yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkan dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakan yang terus.
epistel untuk kita minggu ini yang diambil dari 2 Korintus 13 dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca secara responsoria. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin kepada dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Kamis.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 30 Juli 2023. Angka Romawi 1, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis, Allah Tritunggal, dengan topik minggu Allah yang menyertai dan melindungi. Angka Romawi 2, informasi pelayanan umum. Pertama, pemberangkatan siswa pensiun. Hari ini, Minggu tanggal 30 Juli 2023, gereja kita akan memberangkatkan pensiun 2 orang sintua, yaitu Sintua Perlindungan Sitorus dari Week 2 dan Sintua Ruliana Borusialoho dari Week 7. Terima kasih untuk pelayanan Amang dan Inang Sintua selama ini di gereja HKBP Tangerang Kota. Kedua, pengkhotbah tamu. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 Juli 2023, di ibadah pukul 8 WIB, yang melayangkan firman adalah Amang Pendeta Samuel Sitompul, MTH, Preses Distrik 32 Lampung. Semoga pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita untuk kita. Kepada Amang Pendeta Samuel Sitompul MPH, kami ucapkan terima kasih. Ketiga, ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus Minggu Keluarga di semua ibadah. Dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga. Persembahan tersebut untuk program pelayanan dalam tahun profesionalisme dalam penata layanan dan persiapan pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut, semua keluarga duduk bersama dengan mengenakan pakaian bernuansa kemerdekaan RI, merah dan putih. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, dan belajar CD diliburkan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga atau pakai amplop ke depan setelah khotbah. Yang keempat, komitmen persembahan Gotilon HKBP Tangerang Kota tahun 2023 dalam rangka menyambut pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dan pesta Gotilon yang akan kita laksanakan pada Minggu 12 November 2023. Diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk memulai mengumpulkan persembahan Gotilon yang dikoordinir oleh Sintua Week masing-masing. Kelima, penerimaan sertifikat gereja HKBP. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, gereja kita telah menerima sertifikat tanah gereja yang diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Marsikal Purnawirawan Dr. Hadi Cahyanto SIP yang diterima oleh Pendeta Sahabat Manulang SPD dan Dewan Wartawan Situa Lindung Nenggolan di HKBP Tangerang Kota. Keenam, pertanyaan seksi perempuan. Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 pukul 17 WIB akan diadakan pertanyaan seksi perempuan bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna, dan semua perempuan dari setiap week untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas adalah perempuan dari week 24, KOR, pengumuman Ina Kamis, dan yang menyediakan konsumsi
dari week 16, 17, dan 18. Ketujuh, pertanyaan seksi AMA. Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertanyaan seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman AMA Huria, AMA Cantata Gloria, AMA Sola Gracia, dan semua AMA dari setiap week untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas pada saat itu liturgis dari AMA week 4, 2 syafaat dari AMA week 5, dan yang mengumpulkan persembahan dari AMA week 6, persembahan pujian dari AMA Huria, dan yang menyediakan konsumsi dari week 9, 22, dan 35. Kedelapan, lomba vokal solo anak sekolah minggu. Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 akan diadakan lomba vokal solo anak sekolah minggu bertempat di gereja mulai pukul 10 WIB. Peserta dibagi dalam 2 kategori usia, yakni usia 4-7 tahun dan usia 8-12 tahun. Setiap peserta atau masing-masing kategori diwajibkan membawakan 1 buah lagu yang dipilih dari lagu pilihan yang disediakan oleh panitia, yaitu 1. Glory Haleluya ciptaan TW, 2. Tuhan Selalu Menolongku ciptaan NN, ketiga Di Tengah Ombak ciptaan NN. Yang ke-9, pelatihan dan pembekalan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 akan diadakan pelatihan dan pembekalan guru sekolah minggu bertempat di Sopo Saroha, masuk pukul 13 sampai 19 WIB. Pelatihan ini bertujuan untuk memperdayakan guru-guru sekolah minggu dengan metodologi pengajaran yang efektif, perencanaan pelajaran yang kreatif, dan membina pertumbuhan rohani di kalangan anak-anak. Diharapkan semua guru-guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu HKBP Tangerang Kota, seksi sekolah minggu, beserta lomba bercerita untuk anak, dan guru sekolah minggu dari Pagaran HKBP Resort Tangerang Kota untuk mengikuti acara pembekalan tersebut dan hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ke-10, Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 di gereja ini akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus Anak di ibadah pukul 11 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis agar mengikuti katekisasi baptis dengan membawa surat pengantar dari Sintua Week, buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah. Yang ke-11, warta pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Efrain Hutajulu, putra dari Bapak Julianto Hutajulu almarhum dan Ibu Rasmida Siombing, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 10, dengan Desti Mesari Nenggolan, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 10, putri dari Bapak Sabar Nenggolan dan Ibu Hermina Hutasoid, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Ke-12, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Ramos Hasudungan Silaban dan Ibu Artauli Sihan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023.
WIK 21, energi 231620. Ke-13, jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 30 Juli 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota. Yang pertama, keluarga Bapak Erwin Sitorus dan Ibu Repelina Situmorang, jemaat daftar ulang yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 24 Juni 2023 bertempat di Jalan Puskesmas RT 004 RW 004 Tanah Tinggi WIK 2 energi 231618. Kedua, keluarga Bapak Adam Parlinggoman Purba dan Ibu Desi Natalia Saragi datang dari HKBP Raja Maligas, Resort Raja Maligas, Distrik 24 Tanah Jawa, bertempat tinggal di Bona Sarana Indah, Blok C34F, Cikokol, WIK 35, energi 231619. Ketiga, keluarga Bapak Ramos Hasudungan Silaban dan Ibu Artauli Sihan dan satu orang anak datang dari HKBP Curup, Resort Curup, Distrik 15 Sumatera bagian selatan, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi, Gang G, nomor 24, RT 002, RW 003, WIK 21, energi 231620. Keempat, keluarga Bapak Yosep Marganda Simanjuntak dan Ibu Peralina Bintang datang dari HKBP Jati Asi, Resort Jati Asi, Distrik 19 Bekasi, bertempat tinggal di Jalan Fajar 3, Blok F2, nomor 35, Cipondo Makmur, WIK 11, energi 231621. Jemaat pindah WIK. Sejak hari ini, Minggu tanggal 30 Juli 2023 telah pindah WIK keluarga Bapak Pendeta Pujian Doko Aritonang MTH dan Ibu Pendeta Romohuli Sihan STH beserta 3 orang anak bertempat tinggal di Highland Resident, Jalan Melati 3 A5 dari WIK 16 ke WIK 1, energi 191355. Yang ke-15, jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 30 Juli 2023 telah pindah huria keluarga Nyonya Panjaitan Lindrani Yarnita beserta 3 orang anak, WIK 32 ke HKBP Kapuk, Resort Kapuk, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Ke-16, terkena siasat gereja. Sejak hari ini, Minggu tanggal 23 Juli 2023 tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota Bapak Amron Lumbantubing dan Inang Darmawati Simorangkir karena pindah gereja yang tidak sedogma dengan HKBP dari WIK 10, energi 100222. 17. Ralat warta terkena siasat gereja. Sesuai dengan warta Minggu tanggal 23 Juli 2023, keluarga Nyonya Sialoho Theodor Purutasoid bahwa anak mereka atas nama Chandro H. Sialoho tetap menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota dengan energi 100297. 18. Jemaat meninggal. Pertama, telah meninggal dunia seorang anak Bastian Albert Sianipar, pemuda, tutup usia 25 tahun, putra dari Bapak Tony P. Sianipar dan Ibu Risma Boru Ambarita pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, anggota Jemaat WIK 9. Yang kedua, telah meninggal dunia Ibu Nurhaini Boru Tambunan, tutup usia 67 tahun pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, anggota Jemaat WIK 19, meninggalkan 1 orang anak.
Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ke-19, piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan Agustus 2023 adalah Abang Pendeta Hotma P. Butar-Butar STH. Ke-20, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Amahuria.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Ku berserah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Horas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ke-8 setelah Trinitatis, kita berkesempatan bertemu di tempat ini dalam ibadah minggu. Mulai hada-bata itu los pasupusihol itu. Karena oleh perjalanan dan tugas-tugas Tuhan izinkan sejenak melayani di tempat ini. Jala rap hudul doh na tua-tua inaking ngalilik kami na so rap huduli. Doh amang padida silitonga. Terhira-hira 15-16 tahun na salpu mara saya rap hudul hami. Las roha. Jadi sikak di tangan mas jalangan pinasahat matu kita salubna horas madihita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada minggu ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis, dari Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat 22, demikian bunyinya. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kisah seorang pelarian. Kenapa saya katakan kisah seorang pelarian? Karena memang kalau kita baca nats ini
dari awal ada satu peristiwa yang mengawalinya, yakni Yakub harus meninggalkan rumahnya, Yakub harus meninggalkan keluarganya oleh karena perseteruan antara dia dengan Esau yang secara tidak sadar membuat suasana semakin tajam. Dan pelarian itu membuat dia harus terpisah, dan bukan hanya terpisah, membuat dia harus pergi karena peristiwa yang mengawalinya, yakni pencurian dalam tanda petik hak kesulungan itu telah membuat sebuah kemarahan yang luar biasa kepada Esau sang abang yang hak kesulungannya telah tergadai. Marah, bukan hanya hak kesulungan saja, tapi pada akhirnya berkat kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Tentu awalnya Yakub berpikir bahwa ini akan aman-aman saja. Tentu Yakub berpikir bahwa ini biasa-biasa saja. Tetapi ternyata keadaan itu membuat dia masuk dalam keadaan yang teramat sulit. Bahkan kalau kita baca nats di awal ini, nats yang kita baca tadi menghantarkan keadaan bahwa itu adalah titik terendah dari Yakub. Dia sedang merasa bersalah, dia sedang dikejar-kejar oleh bayang-bayang rencana pembunuhan abangnya Esau, dia sedang galau, dan bahkan dia ingin pergi jauh tetapi tidak tahu harus kemana. Loja, reko istirahat, dot akan asik. Suasana itu betul-betul tidak mengenakan. Itu keadaan dari Yakub. Kenapa? Karena Esau telah mengetahui semua permainan Yakub. Dia penipu, dia pengkhianat, kejahatan yang dilakukan seorang adik kandung. Yakub telah mencuri berkat seorang anak sulung. Bagaimana mungkin Esau berjumpa dan berdamai dengan saudara kandung yang telah menghancurkan harapan akan masa depannya? Karenanya, keadaannya, Esau memutuskan dalam hatinya untuk dendam dan membunuh Yakub. Semua hanya menyegarkan tentang latar belakang nats ini. Dan inilah yang menjadi awal dari pelarian itu. Inilah awal dari petualangan panjang itu. Dan nats-nats sebelumnya dan nats-nats setelahnya menceritakan kepada kita bagaimana Yakub harus berjuang di negeri yang asing, bagaimana Yakub berjuang di tempat pamannya, dan sampai pada akhirnya memang terlihat juga di sini bahwa Yakub itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Heilgeschichte, keselamatan secara menyeluruh, rancangan yang indah demi keselamatan umat manusia. Tapi ini kita lihat kondisi terendah dalam kehidupan Yakub. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, mimpi Yakub ini sangat unik dan istimewa, yang terjadi di tengah kondisi kehidupannya yang berada di titik terendah. Allah menghadirkan suasana surgawi yang memberikan penghiburan, kelegaan, sukacita, kekuatan, dan pengharapan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Tuhan bukan hanya memberikan pemandangan indah, tetapi lebih dari itu, Dia memberikan janji berkat, penyertaan yang akan menjamin sejarah keselamatan umat Allah, sebagaimana telah dinyatakan kepada Abraham dan Ishak, akan berlanjut melalui Yakub dan keturunannya. Dalam mimpi itu Tuhan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Satu mimpi yang kemudian hari mengubah kehidupan Yakub.
Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita ambil dari nats ini dalam kehidupan keseharian kita? Yang pertama sekali Tuhan mau katakan kepada kita, Tuhan mengetahui persis siapa kita. Karenanya tidak perlu ada yang disembunyikan dari Tuhan. Kepada sesama, kepada orang, kepada sahabat kita bisa menyembunyikan sesuatu. Tetapi kepada Tuhan kita tidak dapat bersembunyi. Sehingga apapun yang menjadi latar belakang kita, latar belakang sosial kita, latar belakang pendidikan kita, latar belakang kehidupan kita di masa lalu, itu terbuka bagi Tuhan. Dan kalau Tuhan mau, Tuhan bisa memakainya menjadi alatnya. Boi do pakeon ni debata, boha pelatar belakang di sada-sada halak, gabe naposona, gabe sisianna, laho mabaritahon barita nauli taringo tuhaluaon. Sejarah Alkitab mencatatkan itu. Bagaimana Saulus berubah menjadi Paulus dan akhirnya Paulus menjadi penyebar influencer yang sangat luar biasa. Tapi ada juga yang kelihatan baik, tapi coba-coba melarikan diri. Bagaimana kisah Yunus yang dengan percaya diri mengatakan iya, tetapi dia tidak pergi ke sana, tetapi pergi ke tempat lain. Walaupun akhirnya Tuhan menangkap dia dengan cara yang unik juga. Mengizinkan 3 hari 3 malam menginap di perut ikan. Allah berkehendak bebas memakai siapapun. Menjadi hambanya, menjadi alatnya, menjadi penyebar beritanya di tengah-tengah kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pemeliharaan Allah tidak terbatas. Pemeliharaan Allah jauh di luar jangkauan manusia. Pemeliharaan Allah jauh di luar pikiran kita. Coba bagaimana mungkin lagi ini Yakub ini dapat selamat? Abangnya sudah begitu marah. Tentu abangnya punya sahabat. Sahabat-sahabatnya itu bisa saja dikerahkan untuk menangkap Yakub. Tetapi luar biasanya Yakub ini selamat. Dan bukan hanya itu saja, dia berkesempatan bertemu dalam mimpinya dengan Allah. Ada sebuah perubahan yang luar biasa di sini. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Dalam suasana chaos, kacau dan tidak menentu, dia melarikan diri. Tetapi dalam suasana yang demikian juga, Tuhan cukup kuat, dapat, mampu memelihara sehingga dia keluar dari kesulitan itu dan bahkan memberikan janjinya. Amanginang, janji penyertaan Allah bukan hanya kepada Yakub, tapi janji penyertaan Allah kepada setiap orang percaya sepanjang zaman. Dan rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Allah adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29:11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Karenanya jangan lihat penyertaan Allah harus melalui sesuatu yang besar-besar. Unang bereng pangaramot yodok padongan yun di depata holanak kana balga di tonga-tonga ni ngulu ni jolma. Sehingga lupa bahwa pasu-pasu natajalo penung ngamatcay balgas itu tuh. Alay molo sa tabereng tu gijang, molo sa tabereng tu dolok, basay marna hurang madihita itu persoalan. Bagaimana Mang? Bagaimana inang banyakkah berkat Tuhan yang telah engkau terima? Ngulumi mah bereng. Pardalanan ni ngulumi pe, pardalanan ni ngulutop pe, ngasada halna luar biasa. Ini sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Ingok majo, 40-50 tahun nasal putik kiroho tu pangarat tuanon, may buah ko abang. May buah ko inang. Paling ra sada koper busi na balga isina nang binoto mang nahay. Jala mo liluy koper na nang isibe no ay.
Kita tidak membawa apa-apa. Hanya doa orang tua kita, hanya doa orang-orang yang mengasihi kita, hanya doa teman sekampung kita yang menghantarkan kita berangkat. Soal bagaimana nanti di perantauan itu, lihat nantilah. Datuk songo pangarat tunuaing pituradong fikol dang mula mar sekolah peho amang na jolo lau tu mahasiswa boro-boro ipataru ho dang adong ipataru mahasiswa sonare do ko pataruon jala iba na inong nai musik kon marsitutu manaruhon itu tom. Kita tidak membawa apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, kita mulai eksis, kita mulai meraih mimpi-mimpi kita melewati jalan terjal, kita melewati jalan curam, tapi juga kita mendapatkan tawa, kita mendapatkan keberhasilan, dan perlahan namun pasti kita bisa merasakan penyertaan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Soadong tabuan manang naaha sian bona pasogita alai boy eksis hitan wain. Tiga mahoroi bakoy nang kabayam tiki. Boro-boro mabuah kabaya teh. Alai sonari ganuk lau markor nuansaha hita. Tiga mahoroi jas muamangi bako tiki. Adongi. Adong tabua seng, adong tabua papan, adong tabua labang, tang adong. Alai sonari ngadong udung-udung taison di tano perserahanon. Ngadok kalah nama kontrak kodotakan asing. Banyak hal. Berlahan namun pasti di tengah-tengah kehidupan ini kita merasakan, kita menerima berkat Tuhan. Karenanya penyertaannya bukan hanya sesuatu yang besar-besar semata, yang harus luar biasa semata, tetapi perjalanan kehidupan kita juga kalau kita cermati, kalau kita aminkan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari ini, ada banyak hal yang luar biasa yang telah kita terima dari Tuhan. Amin. Amat cegudang dong tajalui. Jadi sonerok di kidung jemati berkat Tuhan satu-satu hitunglah kau niscaya kagum oleh. Alai molo saya tabereng do halak di Bariban, saya tabereng di Siamun, saya tabereng di Habirang. Lu jaho memikiri. Molodak kea puas, kalau manusia tidak pernah puas, ingatlah, dia sendiri tidak akan pernah merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Orang lain yang mobil baru, dia yang keringat dingin. Ima ciri ini halak na saya puas. Tapi cobalah berkata cukup dan bersyukur tentang kehidupanmu, maka engkau akan merasakan sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan juga menyertaimu. Karena Tuhan juga ada bersama-sama dengan dirimu. Karena Tuhan juga ada bersama-sama dengan keluargamu. Rabdo ibana, rabdo hotho, margugui honho, mamasu-masuho, dohot manarihon aka narikot di tonga-tonga ningulu. Molo dihapor siai hoi, juppama panidang yommu sonedok ni parpesalmen. Jehovah si parmahanau, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mencukupkan segala sesuatunya. Maka ketika dia berhadapan dengan mara bahaya, ketika dia berhadapan dengan kesulitan, ketika dia berhadapan dengan kegagalan, dia juga mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tung sura mardala piau di rura lingkuman di hamatea dakku habiari parmaraan, tukok mudoh batahim mangapuliau. Aledang mungkin dohonon, manangdang mungkin hati dakonon dina soporsei. Tetapi itu adalah sebuah kesaksian, itu adalah sebuah pengakuan orang yang benar-benar yakin atas penyertaan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Tungpen yan, molutung petadok tung sura mardara nau di rura lingguman ni hamatean, dakku habiari parmaraan, tukok mudo batahim do mangapuliau ningon, alayo lo mostahe hoisi amang inang, olo dotong, gitu.
tang mabiarau da mana songoni ale hola madala sel dio baru salah na borngi tong to mabiar. Penyertaan Tuhan tidak terbatas. Tapi kenapa dikatakan oleh pemazmur demikian? Karena ketakutan tidak pernah membawa jalan keluar. Karena ketakutan tidak pernah membawa berkat. Karena ketakutan bukanlah solusi. Tapi solusinya ialah sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kehadiran Allah, kebersamaan dengan Allah, persekutuan yang akrab dengan Allah. Justru itulah solusi. Sehingga persekutuan yang akrab dengan Allah, ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan, kita yakin bahwa tantangan dan kesulitan itu tidak lebih besar daripada Allah, tetapi Allah lebih besar dari dia. Sehingga kita memiliki sebuah keyakinan, bersama Tuhan tidak ada pergumulan yang terlalu berat, dan bersama Tuhan tidak ada pergumulan yang terlalu kecil, sehingga luput dari pandangan Allah. Ido, aka, paridangionnya kena porsea, di tonga-tonga ningulu sigano pare. Karenanya perjumpaan dengan Allah, persekutuan dengan Allah akan mengubah situasi. Di situ duka akan berubah menjadi suka, gelap menjadi terang, putus asa dan kehilangan harapan menjadi harapan baru dan harapan yang kuat. Segalanya akan berubah menjadi baik dan indah. Dan dalam nats ini, itulah yang dialami Yakub di Betel. Itulah yang menentukan langkah Yakub dan keturunannya di masa depan yang penuh kisah naik turun, ups and downs, keseluruhannya bermuara pada realisasi rancangan rencana penyelamatan Allah atau providensia Dei. Pangaramotion ni debata, padonganion ni debata, marujung tuhauliod dui, marujung tuhadingganod dui. Banyak hal tak kita pahami, iya. Banyak hal tak kita mengerti pada saat peristiwa itu terjadi, iya. Bahkan kehidupan kita saja mungkin pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ketika peristiwa itu terjadi, kita tidak dapat menerimanya, kita tidak dapat memahaminya, tetapi perlahan namun pasti di kemudian hari kita mengambil sesuatu yang penting dari kehidupan itu. Karenanya perjumpaan dengan Allah mengubah, membawa sesuatu yang lebih positif, membawa sesuatu yang lebih baik, dan menumbuhkan sebuah komitmen yang baru. Lihatlah ayat 21. Mulai 20-21. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ada sebuah perubahan yang baru. Perjumpaan dengan Allah memunculkan sebuah komitmen. Memunculkan sebuah komitmen di tengah-tengah kehidupannya. Jangan lagi lihat latar belakang Yakub yang penipu. Jangan lagi lihat latar belakang Yakub yang curang. Jangan lagi lihat latar belakang Yakub yang merancangkan sesuatu yang kurang baik. Tapi lihatlah Yakub yang sudah bertemu dengan Allah. Yakub yang bertemu dengan Allah dalam mimpinya di Betel. Terjadi sebuah perubahan. Karenanya bagaimana kehidupan kita ini dari hari semakin baik, berubah ke arah yang lebih baik. Berubah dari yang baik ke yang buruk juga kan perubahan itu. Alai datungina di pangido ni hata di debata. Tapi berubah ke arah yang lebih baik, semakin matang, semakin dewasa, semakin kuat, dan dapat membaca tanda-tanda zaman. Dan itulah salah satu yang harus terlihat dalam kehidupan orang percaya. Harus ada perubahan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku berperilaku seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Ditiki dana kau, dana parangekku, dana pikirakku, dana pakatayokku. Alai disi tang au, utadikon pangalaho hadat dana koki.
Ketika aku semakin dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu ciri orang yang dewasa dalam iman ialah dia tahu bahwa yang dia hadapi itu tidak melulu sukacita. Dia tahu bahwa yang dia hadapi itu bukan melulu kegembiraan. Dia tahu bahwa yang dia hadapi itu bukan melulu keberhasilan. Suatu saat mungkin dia menghadapi kesulitan. Suatu saat dia mungkin menghadapi pergumulan yang teramat berat. Tapi dia tahu Tuhan akan mengangkatnya dari pergumulan itu. Adong nak bako ragu-ragu amang. Adong nak bako ragu-ragu inang. Samingguon songon nabusi sahur roham. Boy masa do itu ngulu di marang dai sepe. Alai pos maroham. Gumo guru debatas ya ni. Salma di pasahatho sian nasa roham. Sian nasa hapor siaummu. Bayangkan pengalaman bangsa Israel ketika mereka tidak lagi melihat jalan keluar. Di depan ada laut merah, di belakang tentara Fir'aun sudah datang. Apa yang dikatakan Allah kepada Musa? Tidak perlu banyak, tidak perlu repot. Allah hanya berfirman dalam Keluaran 14 ayat 14. Hohom mahamu Jehovah marporang humokopamu. Ada saatnya kepasrahan, penyerahan diri secara total di tengah-tengah kehidupan ini kepada Allah. Terkadang Tuhan tidak menuntut sesuatu yang luar biasa kepada kita, tetapi Tuhan hanya menuntut kepasrahan secara total kepadanya di tengah-tengah kehidupan ini. Ay persoalat takkan nuaeng na terus do tapangasaho pikirata, terus tapangasaho kemampuata. Ayang gumabay strategi sarupa do hita si Jakopon, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 bisa kita rancang. Tapi pernahkah kita mengalami kegagalan walaupun ada sampai 4-5 alternatif yang kita persiapkan, semuanya tidak ada satupun yang kena? Itu menyadarkan kita bahwa ternyata manusia itu memiliki keterbatasan, dia tidak dapat merampungkan segala sesuatunya dengan baik. Ada saatnya kepasrahan. Jalaido yang terjadi di Yakub. Itu yang terjadi di Yakub. Di tengah-tengah kegalauan, dia pasrah. Kepasrahan itu membuat dia tidur nyenyak, dan tidur nyenyak itu membuat dia bertemu dengan Allah. Ai molo so pasrah bebana berek kamu maju nak ntai bay batal nai. Batu itu. Berek di batal na terkenal nuai. Nabagak. Harui ini pakai olom mudum. Dah itu, apalagi batu. Tapi apa yang menyertainya sehingga Yakub dapat begitu luar biasanya dia nyenyak. Setelah dia galau, tidak ada kepastian, ada kepasrahan di sana. Dan ternyata kepasrahan itu merancangkan sesuatu yang indah. Dia menemukan Allah, bertemu dengan Allah, bahkan dijanjikan jalan keselamatan, dan responnya ialah ketika dia selamat sampai ke rumah ayahnya, maka dia akan menjadi Yakub yang baru. Dan di kemudian hari memang Allah mengganti namanya setelah pertarungan di tepi sungai Yabok itu, dari Yakub berubah menjadi Israel. Abang Inang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertumbuhan bertemu dengan Allah memunculkan sebuah pertumbuhan. Karenanya pertumbuhan adalah sesuatu yang wajib. Tentu bukan hanya fisik yang perlu bertumbuh, tetapi iman. Karenanya makanan, minuman adalah membantu kita dalam pertumbuhan fisik, dan firman Tuhan membantu kita dalam pertumbuhan rohani. Itu sebabnya Yesus menjawab ketika iblis mencobai dia. Yesus mengatakan dalam Matius 4 ayat 4, sebab manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Roti dan air pertumbuhan membantu pertumbuhan fisik kita, tapi firman Tuhan membantu pertumbuhan rohani kita. Karenanya jangan hilang persekutuan yang akrab dengan dirimu,
dalam membaca, dalam menggumuli, dalam merenungkan firman Tuhan, karena dengan membaca, menggumuli dan merenungkan firman itulah imanmu bertambah. Sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Dang mungkit tubuh hapor seaommu molo dangadong manang dangolo ho majaha hatani debata. Dang matoras hapor seaota molo dangolo hita majaha hatani debata. Tapi iman kita akan bertumbuh kalau ada persekutuan yang akrab dengan firman Tuhan. Iman itu yang akan membuat kita tangguh. Karenanya anak-anak muda, jangan pernah berubah imanmu, tetapi percayailah Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Keep your faith. Tu dia peho mangalaka, tu dia peho lao, aha penani ulam. Ingat bahwa Yesus Kristuslah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jangan pernah berubah imanmu di tengah-tengah kehidupan ini. Pertumbuhan imanlah yang akan membuat kedewasaan kepada kita. Pertumbuhan imanlah yang akan membuat kita menjadi orang yang tangguh, yang tahan uji, yang elastis, yang berdiri kokoh dalam menghadapi semua kesulitan. Pertumbuhan imanlah yang membuat kita semakin mengenal berkat-berkat dan kebaikan yang telah kita terima dari Allah. Pertumbuhan imanlah yang membuat kita nanti bersuka cita pulang dari rumah Tuhan ini, dari bait Allah ini, kembali ke rumah kita masing-masing, melanjutkan pekerjaan kita. Saya mula dong nak kining inang amang songon na marungu tungu ro tu tonga-tonga ni bagas joron ala paliliku ipay maamang nakinginang songon na tibo soram toy ma unang bebuan no tu jawi dah mula mahamuan no di bagasan kel do las ni roha sangahok kamu rak manga bila perluan non asa unang mariswang na manangi hok kata ni debata molo penon pitor jupangmu di jabu na adul asing tu na pinikirammu unang kolektor darah tinggi yokoi nang ala naking adong pesan sebelum berangkat, bersihkan dulu rumah ya Bapak dengan Mama mau ke gereja inna. Karena kau minggu sore kaulah yang membersihkan rumah. Olo inna. Hape olah satu anu dijabu dang yas malah piring tu sedu balanga tu son unang kolektor nakok darah tinggi. Justru dok mai bagasar roham olo tahe ikut terus do hape poda nak danakon. Ide tadani dalam matoras hapor seaonna. Dang murah-murah nakok darah tinggina. Dang murah-murah pitor sahak rudidia hatana, tetapi dengan kesungguhan, kesabaran, dalam ketekunan dia mengajarkan yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan memberkati kita, amin. Bapa pengasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami pada hari yang Kau kuduskan ini, bersekutu di dalam firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar pada pagi hari ini, di hari yang Kau kuduskan ini, membawa sebuah perubahan, membawa sebuah keyakinan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami yakin penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami yakin penyertaan Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami, sehingga ketika kami galau, ragu, tidak yakin, kami tetap percaya bahwa Engkau yang menyertai dan menguatkan serta memampukan kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau memberkati jemaat-Mu di HKIP Tangerang Kota ini. Yang kecil biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan. Yang remaja, pemuda, kiranya Engkau menyertai mereka dalam mempersiapkan masa depannya dengan baik. Engkau memberkati ayah ibu di tengah-tengah keluarga, sehingga setiap keluarga penuh sukacita, satu hati, satu rasa untuk membimbing anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan berikan pekerjaan yang
layak, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, kepada orang-orang yang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau memberkati para orang-orang tua yang telah putih rambutnya, yang telah pensiun dari aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan ketentraman, dengan sukacita, dengan kegembiraan. Tuhan, biarkan mereka dapat bersukacita dengan peparannya, sehingga dalam setiap hari yang Tuhan anugerahkan kepada kehidupan para orang tua, mereka benar-benar merasakan penyertaan Tuhan. Dan Engkau pakai mereka juga menceritakan pengalaman-pengalaman rohaninya kepada peparannya, sehingga mereka, Tuhan, dapat meninggalkan sebuah teladan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para nama balu, kiranya Engkau memberkati nama balu, menguatkan, memampukan hadir Engkau dalam setiap pergumulan mereka. Banyak hal yang mungkin mereka khawatirkan, mereka takutkan, mereka ragu dalam kehidupan keseharian. Karenanya kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan para nama balu dalam kehidupan kesehariannya karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau pakai kami Tuhan untuk memperhatikan orang kecil, orang yang lemah, dan melalui kehidupan kami banyak orang yang bersukacita. Sertai gerejamu di tempat ini, sertai seluruh parhaladomu, sertai seluruh pelayanmu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dengan mengandalkan penyertaan-Mu, berkat-Mu, kami akan melanjutkan pengembaraan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi buku nyanyian 504. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, Naposo, dan remaja serta anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kami dari Panitia Tahun Profesionalisme melalui media ini kembali datang untuk menyapa semua warga jemaat HKBP Tangerang Kota. Dalam setiap ibadah kita hari ini, kami akan menyampaikan pesan-pesan dan khususnya juga menyampaikan ucapan terima kasih kami atas dukungan dan partisipasi semua jemaat di dalam mendukung program-program Panitia Tahun Profesionalisme dalam penata layanan yang telah kita mulai sejak Mei 2023. Bapak Ibu, Naposo, dan remaja serta anak-anak sekolah minggu, banyak kegiatan yang sudah kita lakukan. Di antaranya ada seminar kesehatan dan juga pemeriksaan kesehatan secara gratis, serta yang terbaru adalah pembekalan para parkalado yang ada di HKBP Resort Tangerang Kota yang disampaikan langsung oleh Eporus HKBP, Opui, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar,
yang diikuti oleh semua perhalal dan juga full-timer yang ada di HKBP Tangerang Kota. Juga kita sudah melakukan pengadaan terkait dengan peningkatan kualitas musik gereja kita. Dan Bapak Ibu bisa melihat langsung saat ini sudah tersedia di depan kita ada grand piano dan juga elektron. Dan dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan mixer yang mempunyai kualitas dan channel yang lebih baik, yang sifatnya digital dan artinya sudah auto calibration. Ibadah keluarga kita lakukan setiap bulannya, bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan masing-masing keluarga beribadah bersama semua anggota keluarganya, dan tentunya ini di dalam kasih Kristus. Di sini juga kita diajak untuk berkesempatan untuk memberikan persembahan sulung kita untuk setiap bulannya sebagai gambaran ucapan syukur kita, di mana hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita selalu berada dalam lawakan tangan pengasihan Tuhan. Untuk itu rasanya kita layak untuk mengucap syukur dengan memberikan persembahan syukur kita pada setiap bulannya di awal bulan kepada Tuhan melalui gereja kita ini. Bapak Ibu, ke depan kita masih banyak agenda-agenda yang akan kita laksanakan. Di antaranya beberapa perlombaan lintas week yang nantinya pemenangnya akan diumumkan di pesta puncak yang akan dilakukan pada bulan November nanti. Tentunya ini akan menggairahkan semua jemaat dalam weeknya masing-masing. Dan salah satu agenda besar kita juga ke depan pada bulan Oktober nanti, selain dari pesta puncak, kita akan melakukan pagelaran budaya Batak yang akan dilakukan pada tanggal 22 September 2023 ini di Gedung Edelweiss Karawaci. Pagelaran budaya Batak tersebut akan diisi dengan drama musikal yang menceritakan perjalanan seorang pemuda Batak yang berangkat dari kemiskinan hingga berkat Tuhan dia mencapai puncak karirnya. Drama ini diperankan oleh para jemaat langsung dari gereja kita, jadi tidak dari luar tapi dari jemaat kita secara langsung. Dan saat ini mereka sedang giat-giatnya berlatih, yang dilatih langsung oleh pelatih profesional dari TV Indosiar. Acara ini juga diisi dengan hiburan dari Marsada Star yang kita langsung datangkan dari Bonapasogit, yaitu di Samosir. Sehingga harapannya acara pagelaran budaya ini nantinya dapat meningkatkan kesadaran kita kembali bagaimana orang Batak sejak dari dulu sudah mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dan dalam acara ini kita juga mengundang setiap orang ataupun perusahaan untuk dapat berkontribusi melalui pembelian tiket ataupun menjadi sponsor pada acara tersebut. Dan setelah itu dalam bulan Oktober kita akan rencana melakukan acara malam dana, dan nantinya dilanjutkan pada bulan November adalah pesta puncak Babilon di HKBP Tangerang Kota untuk tahun 2023. Untuk itu Bapak Ibu, Naposo dan remaja HKBP Tangerang Kota, kembali kami dari panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Tangerang Kota tahun 2023 mengajak untuk selalu semangat. Ya, kita semua warga jemaat HKBP Tangerang Kota untuk semangat, bergotong royong ataupun masih ada bari dalam menjalankan semua program yang sudah kita rencanakan. Semoga sapaan kami dari panitia ini dapat menjadi penyemangat buat kita semua. Akhir kata, kiranya Tuhan memberikan kita selalu kekuatan, kesehatan, serta hikmat bijaksana untuk mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui gereja kita HKBP Tangerang Kota. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Horas.